Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li'utamima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji semua syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang paling utama yakni nikmat iman dan nikmat Islam, tak terkecuali nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam ini kita dapat mengikuti acara peringatan Maulid besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan di rumahnya Bapak Usman Firmanto atau Pak Nopis keluarga besar. Alhamdulillah berjamaah telah memenuhi undangan Sokol Bet. Salawat beserta beriring salam semoga selalu dipanjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang saya hormati tuan rumah
العوات رب فارحمنا جميعا بجميع صالحاتي. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى عدد تعبير سطور أحمد الهدي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ومحيا كالشمس كالمود والأشواق ليلة والروح صلى الله عليه. ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهار صلى الله عليه. يوم نالت وتعيب الأكوان من فخار ما لم تنله النساء صلى الله عليه. وأتت قوما بأفضل مما حملت كل مريم العذراء صلى الله عليه. مولد كان منه في ظل الكفر وبال عليهم ووباء صلى الله عليه. وتوالت بشر الهاتف أنقذ ولد المصطفى حق لنا صلى الله عليه. هذا وقد استغاثنا القيام عند ذكر المولد الشريف أئمة دور آية وروية صلى الله عليه. فطوبى لمن كان تعظمه صلى الله عليه وسلم غاية العربية مرمان.
Meningkat memberikan santunan-santunannya yang tadinya 100.000 per orang untuk ke depan bisa 500.000. Amin. Itu saja barangkali sambutan dari sebuah tuan rumah. Kurang lebihnya sekali lagi mohon dibuka penyumbang seluruhnya dari segala kekurangan baik tempat maupun jamaahnya. Tuan rumah tidak bisa membalasnya. Yang rumah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membalasnya. Semoga langkah kanan para jamaah dijadikan suatu amal ibadah kebaikan yang nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Untuk sambutan ini tidak ada. Ya, cukup sambutannya satu aja hadirin. Lanjut pada acara inti yaitu intisari Maulid Nabi Muhammad SAW Mujatul Hasanah Kaplen Islamnya yang akan dibawakan oleh Kiai Haji Ismail Hamja kepada Kiai Haji Ismail Hamja. Waktu dan tempat dipersilakan. Dan selanjutnya untuk terakhir mohon ditutup dengan doa dari saya sebagai pembawa acara dari awal sampai akhir. Apabila ada kata yang berkenan mohon dibuka pintu yang sudah agak kalam. Bila berdaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmin nahdah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang sering senang makan kacang, senang ngeliat pencak silat, apalagi yang pencaknya itu cewek. Ini jomblo-jomblo melotot bedo ya, cuman ngeri resep tapi ngeri. Habis ceweknya gerakannya cepet, sampai tadi gorengan pada meleyek itu. Mudah-mudahan kita doakan jadi sunnah. Kita datang ke sini, ini udah minum aqua, udah ngopi, makan kacang. Lah itu sunnahnya jangan cuma memakan doang kita. Ketika kita diberi jamuan oleh seseorang, kita sunnah ngedoain. Apa doanya? Allahumma ighfir lahum warhamhum wabarik lahum. Jadi artinya itu, doakan tuan rumah yang jamu kita ini supaya dia diampuni dosanya oleh Allah, diberikan rahmat Allah, diberikan keberkahan dalam keluarganya, usahanya. Amin ya Allah Rabbal Alamin.
para alim, para kiai, para ustadz, mobil khusus sahabat saya Ustadz Firmansah, namanya mirip nama tuan rumah, ada firmannya, cuman bedanya ini Firmansah sesuai nama, jadi dinamain Firmansah memang membawakan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suaranya sudah semakin tua tapi semakin nyaring. Saya terus terang ini sering saya undang dulu ke majelis saya itu, karena dia itu bacaan Qur'annya menyentuh hati. Kalau benar ngedengerin lah, ini memakan kacang lah ini. Jadi kalau benar ngedengerin, Masya Allah suara Ustadz Firmansah itu sampai ke hati. Mungkin dia baca Qur'annya dari hati. Orang kalau ucapannya dari hati, sampainya juga ke hati. Al-kalam idza kana minal qalb yaqa'u fil qalbi. Ucapan itu kalau ucapannya dari hati, sampainya ke hati. Mudah-mudahan Ustaz Firmansah ini semakin sehat dan semakin manfaat. Juga para tokoh yang lain, baik itu dari para guru, para ustadz, atau tokoh masyarakat dari mulai kepala desa sampai ke bawah RT RW, di Maspol, Babinsa kalau ada, yang saya hormati juga ketua perguruan dari Pagar Nusa, ada hadir, ketuanya hadir nggak? Gurunya Raden Faikta nggak hadir ya? Juga para ansor, pemuda-pemuda ansor Banser, ibu-ibu, bapak-bapak, para santri sekalian, yang mudah-mudahan di malam yang bergembira ini kita mendapatkan curahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mau duduk tapi ini suruh ceramah apa suruh memakan ini? Ini roman-roman ini kayaknya ini suruh memakan kayaknya. Ini begini, karena waktu sudah malam, yang dilakukan oleh Bapak Haji Hussein Maulidan, dia tidak mengut pendanaan kemana-mana. Maulidan setiap tahun diadakan, itu mau ngapain sih? Dulu ada sekitar 900 tahun yang lalu atau 1000 tahun yang lalu kurang lebih, itu di zaman kekuasaan Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir, ada orang yang sangat cinta kepada Rasulullah, sehingga dia itu setiap tahun belanja dengan begitu banyaknya. Dia setiap acara Maulid Nabi keluarkan uang ke pasar sendiri, dia belanja bermacam-macam belanjaan, ada daging, ada buah, ada kacang, ada jeruk, walaupun jeruknya rada asam, ada apa itu namanya, komplit lah, mangga itu. Saya mah daripada buah-buah, saya yang akan menggantikan bapak, saya akan bekerja menjadi budaknya sekian tahun untuk bayar hutang bapak. Itu anak bapak kompak itu dalam acara Maulid. Akhirnya dia pinjamlah uang itu, dia bawa pulang, dia bawa ke pasar, dia belanja bermacam-macam daging, ikan, buah, komplit, tidak tanggung-tanggung, tidak sayang-sayang untuk Maulid Nabi. Ini cerita beneran, ini cerita masyhur. Nah kemudian setelah dia sudah belanja, sudah siap, dia undang tetangga, dia undang orang-orang kampung, nggak ada yang mau datang, sepi. Karena apa? Karena udah terkenal bangkrut, udah terkenal miskin, sehingga orang kampung makan biasa. Orang kalau miskin mengundang apa gitu, sepi. Tapi kalau orang kaya meninggal, orang kaya berangkat haji, orang kaya ngapain dia, orang lain ngadep, itu sepi. Dia sedih. Sudah disiapkan bermacam-macam makanan, minuman, jamuan, nggak ada yang mau hadir. Akhirnya dia keliling kampung cari orang. Ketika dia keliling, ketemu rombongan berjubah semua.
Salah satunya adalah berjubah hijau. Kemudian ditanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian siapa? Oh, kami rombongan musafir. Oh, kebenaran. Saya mau ngadain acara maulid. Nggak ada yang mau datang. Bisakah kalian ini ke rumah saya? Kita rayakan maulid Nabi. Oh, siap. Nah, akhirnya rombongan itu mampirlah ke rumah itu. Acara maulid seperti tadi dibacakan. Al-jannatu an'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alih. Ini kalau ngerti artinya, ini kita akan serius. Berhubung orang ngerti, jadi makan kacang deh, makan kacang. Jadi al-jannatu wa na'imuha sa'dun, surga dan kenikmatan surga. Surga ini surga. Surga itu seorang jatahnya seluas langit bumi. Ini surga dan kenikmatan surga. Sa'dun adalah keberuntungan untuk siapa? Lima yusalli wa yusallim wa barik alaihi. Bagi orang yang bersolawat dan bersalam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat itu luar biasa. Ini kalau dibahas malam ini, orang kelar, di kacang habis orang kelar. Bener, solawat itu ya Allah. Solawat itu bisa membuat kita mendapatkan surga. Loh, kalau salawat bisa mendapatkan surga, apalagi yang bukan surga, apalagi tebang dunia. Ini kembali ke cerita tadi. Terus akhirnya tuan rumah itu bermaulidan dengan orang yang musafir tadi. Wah, maulidan terus. Setelah selesai, akhirnya dipersilakan, silakan dimakan jamuannya. Lah yang baju hijau itu buka, semua dibuka, tapi tidak dimakan. Akhirnya dia pamit, yang baju hijau ini pamit, sudah nggak ada di lokasi. Yang lain juga sama, tidak ada yang makan. Akhirnya semua permisi. Pak, kami permisi, acara maulid sudah dilaksanakan. Loh, yang baju hijau kemana? Yang baju hijau sudah pergi. Kalau Bapak ingin tahu siapa yang baju hijau tadi, adalah sahibul maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setelah bilang gitu, semua hilang. Ting. Kayak di film-film kan ada suaranya ting, hilang Allah. Orang tadi kaget. Setelah kaget, kemudian dia periksa makanan-makanan, dia sedih, ini gak ada yang makan. Daging banyak, buah banyak, kacang ada, kacang Arab. Mau kejadian di Mesir ini. Ini kejadiannya adalah di kota Mesir. Zaman kekuasaan Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi begitu hidangan itu dia periksa, ternyata daging itu menjadi emas, kacang jadi emas, salak jadi emas, semua menjadi emas. Dia sampai kaget, sujud dia di hadapan Allah. Akhirnya semua mendengar, sampai tentara mendengar, sampai Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mendengar. Akhirnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi datang ke rumah itu. Dan terus dia menyaksikan sendiri bagaimana emas begitu beratakan, sehingga pemerintah ikut andil di dalam pengamanan harta kekayaannya. Ini cerita-cerita betul ya. Dan cerita ini sama oleh yang dialami Syekh Muhammad Al-Qattani di dalam kitab At-Tuhfah fi Mahasinil Burdah. Itu dijelaskan. Jadi Syekh Muhammad Al-Qattani ini sangat mencintai Nabi. Dia baca sholawat, dia baca burdah, sholawat burdah.
Akhirnya dia nyender di pohon. Ketika dia nyender di pohon, dia ingat bait-bait burdah, hanya setengah bait. Yang dia ingat itu cuma ingat aja. Kadang-kadang kan kita ada keingetan apa di pikiran gitu ya. Nah dia pun ketika nyender ingatnya itu bait warawadatul jibalu sumamin dabin. Gunung emas merayu Kanjeng Nabi. Nabi itu kan pernah dirayu gunung. Saat itu 6 tahun diembargo oleh orang-orang Quraisy. Sampai Siti Khadijah makan dedaunan, Kanjeng Nabi kelaparan, perut diganjel batu saking laparnya. Kalau kita mah boro-boro kelaparan kuat diganjel batu, yang ada kekenyangan. Kelaparan nggak pernah. Rasulullah sering kelaparan, kadang 4 hari Rasulullah nggak makan apa-apa. Pernah Rasulullah itu di kota Madinah jalan sama Sayyidina Umar, terus ada buah korma di bawah, diambil. Rasulullah kok manusia paling mulia, Rasul termulia, makhluk termulia, jalan ada korma jatuhan, diambil. Nawarin sama Sayyidina Umar, atas tahihi ya Umar, kamu mau? Oh, lang astahi ya Rasulullah, saya nggak mau. Gengsilah, masa Umar bin Khattab panglima besar Islam makan korma nemu lah, gengsi. Ibarat kita nemu apem di jalan lah, gengsi kita makan ya. Tapi kata Rasulullah, walakin astahi, tapi aku pengen. Dan ini adalah awal makanan mundu arba'ati ayyam. Ini makanan pertamaku sejak 4 hari yang lalu. Masya Allah, Rasulullah itu jadi sudah 4 hari nggak makan, itu makanan pertama. Sering kelaparan Rasulullah itu ya. Nah, ini tadi lagi cerita apa sampai ke situ ini Rasulullah? Lupa tadi saya. Sampai mana cerita tadi? Ayo, nyender di pohon. Nyender di pohon. Lalu terus Rasulullah ini ketika diembargo 6 tahun makan dedaunan perut kelaparan, malaikat penjaga akhirnya begitu baca bait itu, secara tidak sengaja pohon yang disenderin itu jadi emas. Kalau nggak percaya baca kitab At-Tuhfah fi Nasri Mahasinil Burdah, jelas nggak akan bisa. Ayo baca kitabnya. Akhirnya apa? Melihat buku jadi emas. Tobat dia langsung bertobat kepada Allah, ya Allah ampuni saya. Jadi dia merasa bahwa ini perbuatan yang dosa ya. Kalau kita kan begitu jadi oh, alhamdulillah, wah, langsung kaya kita. Tapi Syekh Muhammad Al-Qahtani ini dia malah bertobat kepada Allah. Nah, sholawat itu kunci semua. Maka begini, kita itu setiap Jumat pasti yang namanya khatib itu mengingatkan kita tentang sholawat. Dan semua khatib, mau Jumat, mau khutbah Idul Fitri, Idul Adha, pasti baca sholawat. Semua khatib pasti baca sholawat. Kenapa semua khatib baca sholawat? Karena khutbah tanpa sholawat tidak sah khutbahnya, batal khutbahnya. Pasti dengar yang tadi juga kita Jumatan. Saya dengar ketika Jumat, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu sedang bersolawat dan akan terus bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Jadi Allah saja, malaikat saja itu setiap, bukan setiap bulan mulut. Kalau Pak Haji Hussein kan tiap mulut doang. Kalau Allah itu setiap detik, malaikat setiap detik
bersolawat kepada Rasulullah. Ya. Solawat itu setiap detik. Maka saya pun meniru. Saya ketika datang kepada guru saya diperintah sama guru saya, kamu itu jangan pernah berhenti bersolawat. Ya. Sallallahu alaihi Muhammad terus dalam keadaan apapun. Saya dipesannya gitu sama guru saya, dan itu saya amalkan. Walaupun kadang-kadang lupa, kalau lagi ada kacang kita lupa, ya nggak masalah, yang penting kita berusaha ingat. Wong Allah dan malaikat itu terus salawat. Nah maka terus-terusan ayat ya ayuhan ladina amanu, hei orang-orang yang mengaku pada iman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawat kepada Rasulullah. Maka begini bapak-bapak ibu-ibu, salawat itu menjadi ukuran iman. Orang yang malas salawat kepada Rasulullah menandakan imannya lemah. Orang yang imannya kuat, dia pasti akan selalu semangat bersalawat kepada Nabi. Ini maulid begini nih, maulid begini. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Man anfaqa dirhaman bi qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana rafiqi fil jannah. Siapa yang nyumbang 200 dirham. Siapa yang nyumbang 2 dirham di jalan maulid, artinya dalam acara maulid, maka 1 dirhaman loh. Siapa yang nyumbang 1 dirham, dirham itu uang perak, terus gampangannya 2 gram, sekitar 2 gram. Itu nyumbang 1 dirham untuk acara maulid, maka dia akan menjadi temanku di surga. Itu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya rugi kalau ada acara maulid kita nggak nyumbang, itu rugi. Ya. Saya juga nyumbang apa lah, ini nyumbang maulid saya. Tapi kan dapat amplop, ya, ini nyumbang itu. Maka saya nggak mau menggunakan amplop untuk maulid. Saya nggak mau. Saya amplop ceramah maulid, saya nggak pernah ambil itu. Nah, kalau kawinan, khitanan itu boleh. Tapi kalau untuk maulid bukan acara siapa-siapa kok. Mau kalau acara khitanan, Haji Hussein memperingati khitanan anaknya. Dan itu nggak ada urusan sama kita. Kalau acara Haji Hussein ngawinkan, lah itu urusan dia, kita nggak ada hubungan. Tapi kalau acara maulid, nah emang milik Haji Hussein Rasulullah, itu acara kita semua, gitu. Jadi kalau ada yang maulidan, acara maulid, berusahalah di situ untuk nyumbang, untuk kontribusi. Karena Imam Hasan Al-Basri dia mengatakan begini, seandainya aku punya emas segede gunung Uhud, kalau gunung Uhud di Arab, kalau di kita lah kita ganti, seandainya saya punya emas segede gunung Jonggol gitu ya, fa'an faktuhu fi qiraati maulidin Nabi, maka akan aku sumbangkan di acara maulid Nabi. Itu ucapannya Imam Hasan Al-Basri, muridnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali muridnya Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi muridnya Malaikat Jibril. Malaikat Jibril diperintah oleh Gusti Allah. Bahkan kata Syekh Ma'ruf Al-Karfi, dia mengatakan begini, man hayya atau aman li qiraati maulidin Nabi, siapa yang menyiapkan makanan, menyediakan makanan untuk acara maulid Nabi. Selain itu dia juga wajama'a ikhwanan, dia yang ngumpulin teman-teman. Ini orang yang ngumpulin teman, nanti malam hadir ya maulidan. Nah dia ngumpulin, baik lewat WA atau lewat langsung datang atau undangan. Wa ta'attara wa tabakhara, dan dia pakai wangian. Dia pokoknya
pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang wangi, maka kana hasyarahullahu yaumal qiyamati ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Dia nanti di hari kiamat akan digiring oleh Allah bersama rombongan pertama, yaitu rombongannya para nabi. Masya Allah, itu sangat hebatnya maulid Nabi. Ya, maka mulai sekarang ini coba kita harus tanamkan rasa cinta kita kepada Kanjeng Rasul, karena Rasulullah itu cinta sekali kepada kita. Kita mati modal cinta kepada Rasulullah itu bisa selamat. Dan cinta itu adanya di hati. Cinta tidak bisa dibikin-bikin. Maka terus buat hati kita itu cinta kepada Kanjeng Nabi. Bahkan tidak sempurna iman seseorang kalau tidak cinta kepada Kanjeng Nabi. Ya, kalau Kanjeng Nabi tidak menjadi manusia yang paling dicintai, maka iman tidak sempurna. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian sehingga aku menjadi manusia yang kalian lebih cintai dari anak kalian, dari orang tua kalian, bahkan dari manusia seluruhnya. Nah, kita berat untuk sampai ke situ. Minimal kita cintalah kepada Rasulullah. Apalagi ini menjelang akhir tahun. Ini sudah November, Desember, Januari. Ini akhir tahun. Akhir tahun itu biasanya kan banyak musibah, banyak kejadian yang tidak mengenakan. Ini kalau sudah besok udah tahun berapa? 2022. Nah, ini 2021 hampir habis. Sudah ganti tahun lagi, 2 tahun nggak kerasa karena COVID. Yang sekolah tahu-tahu udah lulus, yang nikah tahu-tahu udah punya anak, di rumah aja, ya. Sehingga tahun demi tahun sudah kita lalui, saudara kita sudah banyak yang mati. Yang mati semakin dekat. Bahkan sekarang itu mati jadi sudah jadi pemandangan yang sudah biasa. Yang namanya kata Allah kematian itu kapanpun dimanapun bisa datang, ini sudah terjadi. Banyak setiap hari kita melihat orang nggak sakit nggak apa mati. Ada orang lagi ngegoes mati. Ada orang lagi nyupir mati. Tetangga saya itu lagi nyupir apa truk, nggak tahu mati. Mati dalam keadaan sedang nyupir. Maka mati itu, potensi mati ngapain pun dimanapun bisa terjadi. Nah, kita perlu siap. Kalau umpama sekarang itu kan banyak banget. Saya tetangga aja nih banyak nih. Barusan sarapan. Nah, jadi pernah ada ibu-ibu datang. Ibu-ibu jam 10-an itu datang. Pak Ustadz, ini saudara saya tadi pagi, ini sarapan biasa, nggak sakit apa. Lalu sekarang lagi diem banyak di rumah. Mati enggak? Nah, dia malah nanya ke saya. Nah, kata saya, diamnya bagaimana? Tadinya tahu-tahu habis sarapan, ini sesak, kenapa sesak? Nah, terus diam. Sekarang masih diam baik, diam, napas enggak. Mati belum? Lah mati itu mah. Jadi kalau enggak napas, diam baik, tadinya napas, berarti sekarang malah itu mati. Jadi saking enggak percayanya nggak bisa sarapan enggak. Nah, maka kata Quran, la tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut.
Seseorang tidak akan pernah tahu dia besok mau ngapain. Seseorang juga nggak akan pernah tahu dia akan mati di mana. Kebanyakan kita ini meyakinkan diri kita bahwa kita nanti mati pasti di rumah, kita mati pasti sakit, keluarga kumpul. Belum tentu. Kemarin tetangga saya juga, dia meninggal saat goes kok, jauh dari mana-mana. Nah, kita bisa meninggal saat goes, bisa kita meninggal saat makan. Saya punya teman pernah dia mati lagi ngobrol sama saya. Itu di pesantren. Namanya itu Dzulqurnain, anak Malang, Jawa Timur. Itu malam-malam mau tidur, lampu dimatiin, terus dia cerita katanya kemarin punya hutang udah saya bayarin, tiba-tiba batuk, lah terus saya dengar suara gedubukan, kirain bercanda. Begitu dihidupin lampu sudah berbusa, dibawa ke rumah sakit, meninggal di jalan. Itu teman pesantren saya, dalam keadaan sedang ngobrol, nggak sakit nggak apa. Nah, kita apa nggak takut lagi? Kalau kita sudah mati, mau ngapain kita? Amal belum cukup, modal nggak punya, kita sudah terlanjur mati itu boro-boro neraka, kita dibungkus aja udah kesiksa. Maka di akhir tahun ini seharusnya kita berpikir, ya Allah, amal apa ini sudah saya lakukan. Tiap malam berganti malam, sampai menjadi bulan, sampai menjadi tahun. Ya, kita amal apa yang sudah kita punya? Karena amal hari, jam, dipakai tidur, dipakai ngaji, dipakai makan kacang, itu tetap umur berkurang. Ini dari tadi kita acara maulid nih udah berapa, ada 5 jam. Maka 5 jam sudah berkurang umur kita di sini doang ini. Lah berkurangnya dipakai apa? Dipakai tidur 5 jam, ya umur berkurang 5 jam. Dipakai ngaji 5 jam, umur berkurang 5 jam. Nah, selama ini malam terus berganti, dipakai apa? Maka kata penyair, alaisa minal khusrani anna layaliya tamurru bila naf'in wa tuhsabu minal umri. Apakah tidak merupakan sebuah kerugian malam-malam berlalu tanpa manfaat, padahal itu dihitung bagian dari umur. Kita kalau malam tidur bangun subuh, malam tidur bangun subuh, malam itu panjang, malam itu panjang banget loh. Kenapa kok jadi nggak panjang? Karena dipakai tidur. Al-lail tawil fala tuqsirhu bimanamik. Malam itu panjang, jangan diperpendek dengan tidur. Lah, malam yang begitu panjang kalau dipakai tidur, lah jam berapa ini? Jam 8 pagi. Perasaan baru lenyap. Nah, ini perasaan baru lenyap karena dipakai tidur. Coba pakai wirid, coba pakai sholat malam. Kita mau wirid tengah malam nih, gelar sejadah, baru berdiri udah angok, belum mulai itu. Nah, kalau dipakainya ibadah, zikir baru 5 menit, masya Allah, ngantuknya kayak apa. Jadi panjang malam. Nah, maka bikinlah malam yang panjang ini tetap menjadi panjang. Ini saya punya cerita, kita cerita aja lah. Jadi dengerin cerita orang-orang soleh itu menurunkan berkah. Menceritakan orang-orang soleh itu membuka pintu langit. Dulu pernah ada zaman tabi'in, ini muridnya Imam Hasan Al-Basri. Namanya siapa? Malik bin Dinar. Yang Malik bin Dinar.
Malik bin Dinar ini muridnya Hasan al-Basri. Hasan al-Basri muridnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali muridnya Kanjeng Nabi. Itu pemabuk. Oh, kalau sudah mabuk, sudah nggak ingat apa-apa. Penjudi berat, pemabuk berat. Suatu hari Syekh Imam Malik bin Dinar ini, pada akhirnya dia menjadi syekh, menjadi imam. Dia terus mabuk siang malam. Akhirnya suatu hari dia begitu kepengennya punya istri. Wah, ini kepengen kawin ini. Kawin. Akhirnya dia mengawini seorang budak perempuan. Perempuan dimerdekakan, kemudian dinikah. Setelah kawin dia punya anak perempuan. Ketika sudah punya anak perempuan, dia senang banget, bersyukur banget kepada Allah. Tapi dia malah nggak bisa berhenti dari mabuk, dari minum-minuman keras. Pernah ketika anaknya yang perempuan sudah umur 3 tahun, ya, itu ngelihat bapaknya megang botol minuman direbut. Kapan kau bisa berhenti dari semua ini ayah? Itu anak umur 3 tahun. Wah, mendengar itu dia kayak kesambar geledek. Anak perempuan umur 3 tahun ngomong begitu pasif. Kapan kau akan berhenti dari semua ini ayah, dan meyakini kepada perintah-perintah Allah? Dibuang itu botol minuman, dia lari ke masjid, dia taubat dengan taubatan nasuha. Dia nggak mau minum lagi, nggak mau judi lagi. Nggak lama setelah dia taubatan nasuha, tidak mabuk, tidak judi, anaknya mati. Stres dia. Senang-senangnya punya anak perempuan begitu cantik, begitu sayang, diambil oleh Allah, mati. Padahal sudah taubat, ya Allah, aku sudah taubat. Kenapa sekarang anakku engkau ambil ketika aku sedang senang-senangnya? Akhirnya dia kumat lagi. Kalau begitu aku mabok lagi. Wah, mabok lagi, lebih parah dari yang pertama. Judi lagi. Sampai suatu hari, saking maboknya ini kebanyakan, dia overdosis. Saat overdosis itulah dia merasa bahwa kiamat datang. Dia melihat kiamat terjadi. Orang lari ke sana kemari, langit runtuh, api di mana-mana. Akhirnya tiba-tiba dia menjadi sendirian. Dia lihat di sebelah sana ada ular gede banget. Nggak tahu segede apa. Pokoknya ular itu gede banget. Makin dekat, ternyata ular itu ngejar dia. Dia sampai lari ke sana kemari. Itu ular nggak berhenti ngejar. Akhirnya dia ketemu dengan orang yang wujudnya sudah tua. Pak, tolong saya Pak. Ada ular ngejar saya Pak. Apa kata orang tua itu? Saya lemah. Saya tidak bisa menyelamatkan kamu. Saya lemah sekali. Ayo dia lari ke sana lagi. Balik lagi ke orang tua tadi. Pak, ini ular ngejar terus. Tolong saya lemah. Lihat, saya orang tua dan nggak punya tenaga. Bagaimana saya bisa menyelamatkan kamu? Coba kamu lari ke sana, ke ujung bukit sana. Dia lari. Ini serius, ada di kitab ini. Ini kalau mau baca ada di kitab An-Nawadir, ya, karyanya Imam Al-Ghazali. Dia lari ke bukit sana, kemudian di bukit dia melihat sebuah kubah. Yang kubah itu bersinar, bercahaya begitu indah. Dan di dalam kubah itu dia melihat hanya anak-anak kecil. Isinya itu bocah kecil, nggak ada bocah gede di sana. Kayak tadi lah, pokoknya anak-anak Mager Nusa yang tadi lah, bocah kecil. Kemudian dari dalam kubah itu dia mendengar ada suara manggil. Bapak, wah ternyata anaknya. Anaknya yang umur 3 tahun lalu meninggal. Nah, itu ternyata tempatnya di sana. Manggil-manggil bapaknya. Akhirnya, sini, tolongin bapak.
Tapi luar biasa, anak sekecil itu ternyata mempunyai tenaga yang luar biasa. Maka diambillah bapaknya, diselamatkan, dan ular itu dilawan sampai ular itu pergi. Terus akhirnya Imam Malik bin Dinar nanya sama anakku, apa ular itu? Siapa orang tua itu? Orang tua yang tadi bapak minta tolong, itu amal baik bapak. Karena bapak amal baiknya lemah, maka seakan-akan amal baik bapak itu wujudnya orang tua yang lemah, tidak bisa menyelamatkan bapak. Ular yang tadi begitu kuat, begitu besar ingin menerkam bapak, itu amal buruk bapak. Karena bapak amal buruknya ini banyak, wujudnya seperti ular yang kuat besar. Itulah amal buruk bapak. Maka bertobatlah, kembalilah ke jalan Allah, perbanyak amal baik bapak, supaya amal bapak menjadi gagah, kuat, dan perkecil amal buruk bapak supaya ular yang besar itu semakin kecil, dan akhirnya kecil banget, tidak berbahaya, gitu loh. Itu nanti kita akan begitu. Maka momen Maulid ini, momen memperingati lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini, mudah-mudahan juga membuat iman kita, semangat kita, keyakinan kita ini kembali lahir. Kita kembali semangat dalam beribadah, semangat di dalam menjalankan perintah Allah, dan semangat di dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dengan kumpul di sini, niat dengan hati yang tulus, ikhlas, cinta kepada Rasulullah, ini akan menjadi saksi kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Mungkin hanya ini karena waktunya sudah malam, dan ini juga masih PPKM kali ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata yang salah, kurang berkenan. Minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di subscribe ya.